Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut di pembahasan latar belakang masalah. Kemarin kita sudah membahas rencana riset, kemudian judul bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Sekarang kita pindah ke bagian latar belakang masalah atau LBM. Nah, bagaimana menyusun LBM itu menjadi sesuatu yang sangat menarik dan perlu hal-hal yang detail. Oleh sebab itu maka saya akan membagi dua bagian untuk memudahkan hal itu. Nah, pada bagian yang pertama saya akan memberikan sedikit gambaran umum terkait dengan bagaimana menyusun latar belakang masalah. Kemudian bagian kedua nanti kita akan berbicara hal-hal yang secara prinsip harus ada dalam latar belakang masalah. Baik, kita mulai saja menyusun latar belakang masalah bagian yang pertama. Ada 5 pembahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Membangun argumen, objektivitas, sumber membangun argumen, kemudian alasan-alasan yang tidak konsisten, kemudian relativitas riset. Baik, sekarang kita mulai saja terkait dengan latar belakang. Jadi gini ya, tidak ada rumusan baku atau ketentuan baku bagaimana latar belakang penelitian itu harus dibuat. Namun isi pokok dari latar belakang adalah membangun argumen, ya, membangun argumen. Jadi latar belakang itu membangun argumen. Kalau pembahasan yang kemarin kita sudah membahas judul itu adalah cover. Nah, sekarang latar belakang. Hal yang sangat berkait dan harus beralasan, ya. Kenapa judul itu diangkat? Kemudian penjelasannya adalah di latar belakang masalah. Jadi antara latar belakang masalah, jadi antara judul dan latar belakang masalah itu harus nyambung ya ke arah sana. Nah, ketika orang sudah tertarik dengan judul riset Anda, kemudian hal yang selanjutnya adalah bagaimana membangun argumen. Ya. Kadang ada buku itu sampulnya bagus, tapi ketika dilihat depannya setelah itu dibuka, oh ternyata isinya bacaan pertama itu kesan pertama kok kurang menarik. Nah, latar belakang masalah itu berbicara kesan pertama, ya, kesan pertama atau kesan kedua. Kalau kesan pertamanya kan di judulnya, kesan keduanya ini kira-kira beralasan atau tidak, menarik lagi atau tidak. Nah, judulnya menarik, lihat latar belakangnya menarik lagi atau tidak. Kayak gitu ya, ibarat Anda itu tertarik pada seseorang, melihat penampilan fisiknya menarik, kemudian ketika diajak ngobrol kok menjadi nggak nyambung, itu menjadi tidak menarik ya. Nah, jadi secara umum itu latar belakang penelitian atau latar belakang masalah adalah membangun argumen. Mengapa penelitian itu penting untuk dilakukan? Mengapa riset itu penting untuk dilakukan? Jadi pertanyaannya di sini itu, riset ini yang akan saudara ambil itu penting atau harus? Kalau harus berarti subjektif dari diri Anda sendiri. Kalau penting itu objektif. Nah, yang tepat bagi penelitian itu adalah penting karena ini sifatnya objektif, tidak subjektif, tidak keinginan saudara, tidak keinginan kita, tapi membutuhkan untuk diriset. Bahasa gampangnya kayak gitu. Itu yang pertama. Jadi membangun argumen, mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, kita berbicara objektivitas. Tentu saja arti penting yang tadi kita sampaikan itu bukan berarti menurut pengertian peneliti ya, sebagai menurut pengertian peneliti ya, menurut peneliti pentingnya itu bukan menurut peneliti yang sifatnya subjektif, tetapi harus dilihat dari kepentingan yang lebih luas ya dan objektif. Misalnya gini, dari segi akademik ya, dari segi akademik dan pragmatik, objektivitas ini barangkali dari segi akademik mungkin akan melahirkan teori baru ya dan membatalkan teori lama. Idealnya seperti itu. Jadi membangun argumen sifatnya adalah objektif,
bisa apa dari segi akademik bisa melahirkan teori baru atau membatalkan teori lama. Kemudian dari segi kepentingan pragmatik, ya barangkali dapat memecahkan masalah problem solving yang dihadapi oleh masyarakat. Misalnya contoh dengan pembelajaran daring ya, yang selama ini saya jelaskan. Pembelajaran daring, bagaimana sih pembelajaran daring itu yang efektif, efisien, kemudian tepat guna seperti halnya pembelajaran langsung tatap muka. Itu kan perlu perlu kajian dan penelitian. Nah, itu contoh yang pragmatik, jadi langsung memecahkan masalah ya. Jadi dengan demikian masalah penelitian itu bukan hanya bermula dari sensitivitas, keinginan, atau ketertarikan dari peneliti terhadap fenomena sosial yang ada, tapi adanya kesenjangan fakta sosial yang ingin diketahui atau dipecahkan ya. Jadi ada kesenjangan. Yang jelas masalah penelitian bukan semata-mata didasarkan oleh interest ya, oleh keinginan, oleh ketertarikan peneliti yang subjektif, tapi itu harus ada objektivitas ya, akademik dan pragmatik. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mencari inspirasi argumentasi ya. Mencari argumen itu kan penting ya. Disinilah perlunya kita itu selama kuliah itu harus banyak membaca buku ya, foto buku lah ibaratnya. Karena apa? Riset itu adalah menulis ulang apa yang sudah diketahui. Tentu saja berbicara apa yang sudah diketahui adalah berbicara wawasan yang ada dalam pikiran. Itu bisa didapat dari membaca buku, membaca riset dan sebagainya. Banyak sekali problem-problem ini menjadi bola salju yang sangat besar bagi orang-orang yang tidak senang membaca. Ketika harus menggarap skripsi, kan harus menuangkan apa yang ada dalam pikirannya, sedangkan dalam pikirannya tidak ada memori sedikit pun seumpamanya ya, terkait dengan wawasan tentang tema atau riset yang sedang dihadapi. Nah, ini menjadi tentu masalah. Jadi untuk mendukung hal itu, maka jauh-jauh hari dari semester 2 atau semester 3 Anda itu harus sudah banyak membaca buku, sehingga ketika riset itu semua keilmuan yang ada itu tinggal melanjutkan. Jadi jangan sampai di semester 7 Anda sudah mengajukan judul, sudah seminar proposal, tinggal skripsi, Anda baru mau membaca buku. Itu menurut saya telat ya, sangat telat. Karena memang riset itu kan tidak hanya pada waktu itu, tapi harus ada yang namanya persiapan jangka panjang itu ya. Jadi pembacaan buku, kemudian pengayaan keilmuan itu kan tidak memerlukan waktu yang sebentar, membutuhkan waktu yang lama. Nah, dalam membangun argumen itu harus mendapatkan inspirasi itu ya. Inspirasi itu bisa didapat dalam membangun argumen itu perlu dilakukan, bisa saja terinspirasi dari hasil penelitian orang lain. Pergi ke perpustakaan, membaca skripsi orang, oh seperti ini caranya, oh ternyata ada temuan baru, oh ternyata ada hal-hal baru. Jadi memang idealnya kalau mahasiswa itu harus sering perginya ke perpustakaannya, bukan ke tempat perbelanjaan. Kemudian selain dari terinspirasi dari hasil penelitian orang lain, juga data-data statistik. Contoh, saya pernah menemukan itu ya, salah satu penelitian ya, kekerasan di era pandemi, kekerasan siswa di era pandemi. Itu orang-orang pendidikan. Ada juga yang orang-orang dari umum meneliti tentang tingkat produktivitas angka kelahiran di era pandemi, juga ada yang meneliti. Kemudian ada juga yang meneliti tentang tingkat perceraian di era pandemi. Nah, itu juga ada yang meneliti ya. Barangkali itu terinspirasi dari data-data statistik yang banyak ditemukan di majalah dan hasil riset yang lainnya. Nah, kemudian dalam membangun argumen itu juga bisa dari hasil bacaan jurnal penelitian. Jadi Anda itu sebisa mungkin memperbanyak membaca jurnal-jurnal yang sudah terpublis, yaitu yang sudah OJS ya. Yang sudah OJS itu biasanya diketik langsung OJS, itu langsung muncul itu ya.
publikasi-publikasi hasil penelitian dalam jurnal-jurnal penelitian. Bisa juga dari studi pustaka ya, membaca buku sebanyak mungkin. Kemudian pengamatan yang menceritakan pentingnya antara kesenjangan antara yang seharusnya desain dan dasar yang ada. Jadi untuk membawa argumen itu harus banyak inspirasi-inspirasi yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi menurut saya saran bagi Anda semuanya dari sekarang perbanyak membaca buku, karena buku itu pemantik ya, pemantik yang bisa merubah pikiran, menambah wawasan. Sumber membangun argumen seperti tadi yang saya sampaikan. Kemudian yang selanjutnya, nah yang terpenting sekali dalam menyusun latar belakang masalah adalah latar belakang itu hendaknya berisikan argumen mengapa penelitian itu perlu atau penting untuk dilakukan. Ya. Kemudian harus dihindari juga dalam menyusun latar belakang adalah membangun alasan-alasan yang tidak konsisten atau tidak relevan. Ya. Jadi nanti trik and tekniknya saya akan sampaikan di bagian di menyusun latar belakang masalah di bagian kedua. Saya akan berikan contohnya terkait dengan ini, membangun alasan-alasan yang tidak konsisten dan tidak relevan. Kemudian yang terakhir adalah relativitas riset. Artinya gini, riset itu harus disampaikan juga dalam latar belakang masalah itu, apakah penelitian yang dilakukan itu memungkinkan untuk diteliti baik dari segi dana, dari segi waktu, tenaga, dan sebagainya. Bisa saja problem penelitian yang dikemukakan sangat menarik, tetapi dari segi waktu dan biaya tidak mungkin dilaksanakan. Nah ini seperti halnya yang sudah saya sampaikan di bagian materi rencana riset ya. Seperti itu kawan-kawan semuanya, di menyusun latar belakang masalah bagian 1, prinsip-prinsip secara umum, membangun argumen bahwa penelitian itu penting untuk dilakukan. Kemudian objektivitas, penelitian itu hendaknya objektif bukan subjektif. Interest dari peneliti, diharapkan dari penelitian itu bisa secara akademik melahirkan teori baru dan membatalkan teori lama, atau secara pragmatik bisa menyelesaikan problem. Kemudian untuk membangun argumen itu dibutuhkan inspirasi, bisa dari membaca buku hasil riset, membaca buku sebanyak mungkin, kemudian membaca jurnal-jurnal yang sudah dipublikasi. Kemudian dalam membangun argumen di latar belakang juga jangan memasukkan unsur-unsur alasan-alasan yang tidak konsisten dan tidak relevan. Kemudian yang terakhir, dalam latar belakang masalah juga harus pertimbangkan juga aspek dananya, aspek waktu, dan lain sebagainya. Apakah memungkinkan penelitian itu dilakukan? Barangkali seperti itu penjelasan dari materi menyusun latar belakang masalah bagian pertama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.